Warga Vietnam banyak yang memiliki nama Nguyen. Menurut perkiraan, 40% populasi Vietnam bernama Nguyen. Nah, ini dia momen. Ini dia ya. Selamat datang dan selamat menempuh hidup baru lulus. Kalau kamu pernah memperhatikan nama orang Vietnam, besar kemungkinan kamu sering menemukan nama Nguyen atau yang benar penyebutannya adalah Nguyen. Nama ini tidak hanya mendominasi di negara tersebut, tapi juga muncul di berbagai negara lain dengan populasi diaspora Vietnam yang cukup besar. Meski terdengar sederhana, fenomena satu nama yang digunakan oleh jutaan orang ini sebenarnya menyimpan banyak lapisan sejarah, budaya, dan politik yang saling berkaitan. Secara historis, sebagian besar warga negara di dunia tidak punya nama keluarga, kecuali orang-orang Cina, Romawi, Spanyol, Portugis, Jerman, hingga Amerika. Orang-orang mulai punya nama keluarga ketika negara-negara besar ini mulai melakukan imperialis terhadap negara-negara lain dan menerapkan tradisi itu, baik dengan kebijakan ataupun kekerasan. Begitu pula dengan Vietnam. Nama Nguyen ternyata menjadi simbol yang syarat makna dan jejak sejarah panjang negara tersebut. Ada banyak faktor yang membuat nama ini begitu melekat dan bertahan lintas generasi. Dari pengaruh dinasti, perubahan identitas sosial, hingga migrasi massal yang terjadi pasca perang, semua punya andil besar. Arti Nguyen dalam bahasa Vietnam adalah awal atau awalnya. Menariknya, kata Nguyen sering digunakan sebagai nama depan atau nama keluarga bagi masyarakat Vietnam. Nama Nguyen ini menjadi nama yang paling umum digunakan di Vietnam dibandingkan nama lainnya yang digunakan di negara lain. Penggunaan nama Nguyen bahkan disebut lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan nama Muhammad di Indonesia atau bahkan nama Kim di Korea atau Smith di Australia. Disebutkan bahwa populasi masyarakat Vietnam yang menggunakan nama Nguyen sebagai nama keluarga yang diletakkan di belakang namanya terbilang cukup tinggi. Bahkan antara satu orang dengan orang lainnya menggunakan nama Nguyen belum tentu memiliki ikatan darah atau persaudaraan. Dinas Kependudukan Vietnam mencatat, saat ini ada sekitar 38 juta orang mempunyai nama Nguyen. Selain itu, sudah ada 13 sub dari nama Nguyen yang banyak digunakan oleh orang-orang Vietnam. Dan umumnya, nama Nguyen banyak digunakan untuk anak laki-laki di Vietnam. Pengaruh terbesar dari penyebaran nama Nguyen sendiri berasal dari dinasti Nguyen yang berkuasa dari tahun 1802 hingga 1945. Selama periode tersebut, nama Nguyen menjadi identitas simbolik kekuasaan dan loyalitas terhadap kerajaan di Vietnam. Banyak orang Vietnam pada kala itu mengganti nama belakang mereka menjadi Nguyen sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap kekuasaan monarki yang sedang berlaku. Karena dinasti Nguyen adalah dinasti terakhir yang memimpin Vietnam, maka nama ini pun melekat kuat dalam sistem sosial masyarakat hingga sekarang. Di tengah kekaisaran Nguyen Lords, orang-orang mengganti nama mereka agar ingin terhindar dari kewajiban membayar pajak. Selain itu, mereka berharap bisa terhindar dari eksekusi mati karena punya hubungan dengan dinasti Mac. Sejak saat itu, nama Nguyen mulai tersebar penggunaannya sampai sekarang. Konon, jika seseorang memiliki nama Nguyen, maka hidup mereka akan terbebas dari gangguan, penganiayaan, dan berpengaruh pada masyarakat sekitar. Sebelum dinasti Nguyen, Vietnam diperintah oleh dinasti Lý dan juga dinasti Tran. Setelah kekuasaan berpindah, muncul gelombang penganiayaan terhadap para loyalis dan keturunan kedua dinasti sebelumnya. Akibatnya, banyak orang dengan nama belakang Lý atau Tran memilih mengganti nama mereka menjadi Nguyen agar tidak dikenali dan terhindar dari kekerasan politik yang kala itu umum terjadi. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Vietnam. Dalam banyak budaya Asia Timur, mengadopsi nama keluarga dari penguasa merupakan strategi politik dan sosial agar bisa bertahan hidup, memperoleh posisi, atau sekadar menjauhkan diri dari konflik. Penggantian nama sebagai strategi bertahan hidup ini menyebabkan peningkatan drastis dalam jumlah orang yang menggunakan nama belakang Nguyen. Dalam masyarakat Vietnam, dengan struktur kekuasaan yang fluktuatif, menyamarkan identitas menjadi cara realistis untuk tetap aman. Lama-kelamaan, keputusan pragmatis ini berubah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat di Vietnam.
Ketika Perancis menjajah Vietnam sejak akhir abad ke-19, sistem administratif kolonial juga ikut melakukan identitas penduduk. Dalam proses sensus, registrasi, dan pendidikan, nama depan atau nama keluarga Nguyen yang telah populer sebelumnya semakin dilegitimasi secara resmi sebagai nama nasional. Akibatnya, banyak dokumen legal, akta lahir, dan catatan penduduk mencantumkan Nguyen sebagai bagian dari sistem birokrasi. Nama ini akhirnya menjadi semacam standar administratif, terutama karena aparat kolonial cenderung menyederhanakan data dan hanya mengenali nama-nama yang umum. Pengaruh kolonial ini juga memperkuat homogenisasi nama keluarga, sehingga makin banyak orang memilih atau dipaksa menggunakan nama Nguyen sebagai nama yang dianggap umum dan resmi. Setelah Perang Vietnam, ratusan ribu warga meninggalkan negaranya sebagai pengungsi. Mereka tersebar ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Prancis, dan Kanada. Dalam proses migrasi ini, identitas asli mereka ikut terbawa termasuk nama keluarga yang sangat umum digunakan yaitu Nguyen. Di negara-negara tujuan, nama Nguyen menjadi penanda diaspora Vietnam dan lambat laun masuk dalam jajaran nama belakang yang paling sering ditemukan di dunia. Di Amerika Serikat misalnya, Nguyen menempati posisi ke-57 sebagai nama keluarga terbanyak. Di Australia, bahkan marga Nguyen menempati posisi yang lebih tinggi, berada di peringkat 7. Ini menunjukkan betapa kuatnya efek migrasi dalam memperluas jejak satu nama keluarga ke panggung global. Berbeda dengan sistem penamaan di banyak negara barat yang memiliki kombinasi nama depan dan belakang yang sangat bervariasi. Struktur nama di Vietnam cenderung konsisten. Nama belakang yang menunjukkan garis keturunan keluarga sangat penting dan jarang diganti. Sementara nama tengah dan nama depan lebih bersifat personal atau religius. Karena tidak ada tradisi mengganti nama belakang secara kreatif atau dinamis, nama Nguyen yang sudah digunakan secara masif akan tetap dipertahankan oleh generasi berikutnya. Hal ini menciptakan efek bola salju di mana satu nama terus berkembang tanpa banyak variasi. Akibatnya, sekitar 40% populasi Vietnam modern menggunakan nama belakang yang sama, menjadikan Nguyen sebagai simbol nasional yang tak terpisahkan dari identitas Vietnam. Nguyen bukan sekedar nama belakang, melainkan hasil akumulasi dari sejarah dinasti, adaptasi politik, kolonialisme, dan migrasi global. Beberapa tokoh penting yang menggunakan nama Nguyen diantaranya Ho Chi Minh, yaitu pemimpin revolusioner Vietnam yang memiliki nama asli Nguyen Sinh Chung. Nguyen Minh Triet sebagai mantan presiden Vietnam, Nguyen Phu Trong sebagai mantan sekretaris jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Xuan Phuc yaitu mantan perdana menteri Vietnam, Nguyen Van Thieu sebagai mantan presiden Vietnam Selatan, Nguyen Du, penyair terkenal Vietnam, Nguyen Trai, pahlawan nasional Vietnam, Nguyen Quang Hai adalah pesepak bola yang dijuluki Messi-nya Vietnam, Dustin Nguyen sebagai aktor atau sutradara film Vietnam Amerika, Viet Thanh Nguyen yaitu penulis yang memenangkan Pulitzer Prize, ada juga Scotty Nguyen sebagai pemain poker profesional, dan Nguyen lainnya. Apa kamu mau pakai nama Nguyen juga? Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video baru selanjutnya.